Kita perbarui informasi terkait mudik lebaran siang ini. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan juru kamera Andika Ahadiat di Terminal Kalideres Jakarta serta Vida Alatas dan juru kamera Sunandar di Bandung, Jawa Barat. Kita akan ke Kalideres terlebih dahulu. Selamat siang Tifal, bagaimana situasi arus mudik di Terminal Kalideres siang hari ini? Secara kasat mata ada perbedaan cukup drastis, Bella, ketimbang pantauan saya di 2 hari yang lalu. Saat itu masuk dalam momen puncak arus mudik Lebaran 2026 di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Saya gambarkan begini, 2 hari yang lalu di tanggal 18 Maret saat itu arus untuk masuk ke dalam terminal saja antreannya cukup panjang. Baik itu kendaraan pribadi yang akan menghantarkan sanak famili mereka untuk menuju ke bus-bus berbagai tujuan maupun juga bus yang akan mengangkut penumpang menuju sejumlah daerah tujuan. Ini bus-busnya adalah jalur antar kota, antar provinsi. Kalau untuk keadaan pagi sampai dengan siang hari ini jauh berbalik kondisinya, berbeda 180 derajat. Sejak saya tiba pagi tadi di pukul 9 waktu Indonesia Barat, suasananya cukup lengang, tidak banyak aktivitas berarti untuk mengangkut penumpang, baik itu akan berangkat maupun juga ketibaan bus dari berbagai daerah menuju ke Jakarta. Ini pun tergambar dalam catatan yang dipegang oleh pengelola terminal bus Kalideres Jakarta Barat. Setidaknya sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, baru ada 15 unit bus yang keluar Jakarta ke sejumlah tujuan yang mengangkut sebanyak 197 orang penumpang. Dan kebanyakan ini tujuannya mengarah ke Jawa Tengah dan sebagian wilayah Sumatera seperti Sumatera Selatan dan Lampung. Saya coba bandingkan data yang sama di periode yang sama tahun 2025 lalu. Angkanya saat itu ada di kisaran 1.546 orang diangkut dengan 105 unit bus antar kota antar provinsi saat itu. Jadi ada perbandingan yang cukup drastis secara data. Dan kalau membandingkan dengan momen puncak arus mudik di 2 hari yang lalu di tanggal 18 Maret pun juga cukup signifikan angkanya. Dalam catatan saat itu tanggal 18 Maret angkanya mencapai 3.600 lebih penumpang yang diangkut dari Terminal Bus Kalideres Jakarta Barat, kemudian menurun kemarin di tanggal 19 menjadi 1.745 orang. Tapi walaupun kemudian sudah ada pengurangan jumlah penumpang ataupun juga pengguna jasa bus antar kota antar provinsi, pengelola Terminal Kalideres Jakarta Barat memastikan layanan tidak ada yang berubah, layanan tidak ada yang berkurang kepada para penumpang. Seluruh bus masih tetap bersiaga ke sejumlah daerah, baik itu ke Sumatera maupun juga sebagian wilayah Pulau Jawa. Tapi yang dititipkan pesannya tadi Nur Prasetyo selaku Kepala Terminal Bus Kalideres Jakarta Barat, para calon penumpang yang akan membeli tiket diharapkan untuk mendapatkan tiket yang resmi untuk memastikan keamanan dan keselamatan selama berkendara, sehingga memastikan pencatatan oleh pihak Terminal Kalideres juga soal manifest penumpang bisa diketahui lebih jelas begitu. Nah, yang kayak lihat gambarannya sampai dengan siang hari ini jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat belum tampak lagi kegiatan angkut turun penumpang secara signifikan, walaupun secara pola keberangkatan penumpang masih tetap sama seperti hari-hari sebelumnya, Bella. Kalau untuk pagi hari ini intensitas keberangkatan dituju untuk mereka yang akan menuju ke Sumatera seperti Lampung, Sumatera Selatan dan juga wilayah lainnya di Pulau Sumatera. Sementara aktivitas angkut turun penumpang di Pulau Jawa atau menuju ke Jawa, baik itu Jawa Tengah dan Jawa Timur, bahkan sebagian Jawa Barat juga, ini baru akan terlihat intensitasnya pada sore hingga malam hari. Pengamanan tidak ada yang berbeda juga sesungguhnya dari otoritas polisi setempat maupun juga dari tim Dinas Perhubungan wilayah Jakarta. Sebagian yang berada di kawasan terminal ini pun juga masih tetap melakukan pengamanan yang sama, tidak ada yang berbeda, namun yang bisa dipastikan bahwa layanan masih tetap normal, Bella. Baik, dari Jakarta kita akan bergeser ke Bandung. Sudah ada Vida di sana. Vida, apakah ada peningkatan jumlah mudik di Bandung, Vida? Bella, kalau untuk di periode mudik tahun 2026 ini peningkatan jumlah pemudik ini sudah terjadi di H-10 hingga H-3 jelang Hari Raya Idul Fitri kemarin. Di mana kalau dibandingkan dengan hari normal atau hari biasa, ini ada peningkatan sebanyak 13,09% di kawasan Cileunyi atau dari gerbang tol Cileunyi. Ini merupakan titik krusial, Bella dan juga saudara, bagi para pemudik yang memang akan mengarah ke kawasan Priangan Timur seperti Tasikmalaya dan juga Garut, ataupun pemudik yang memang menuju ke arah Jawa Tengah melalui jalur selatan.
Dan kalau di hari ini, Bella dan juga saudara, di tempat kami melaporkan saat ini, tepatnya di kawasan Cileunyi, begitu ya. Ini memang kami pantau sejak pagi hari tadi, kondisi lalu lintasnya ini baik itu di gerbang tol Cileunyi menuju ke arah Priangan Timur, begitu ya, maupun di lalu lintas arteri, pertemuan antara jalur arteri dengan lalu lintas kendaraan yang keluar dari gerbang tol Cileunyi di underpass Cileunyi. Ini cenderung lengang atau lancar dan juga lengang begitu, karena memang Bella, kalau berdasarkan data dari Jasa Marga, puncak arus mudik yang melintas dari jalur Cileunyi ini sudah terjadi di H-3 Lebaran, tepatnya pada 18 Maret 2026 atau pada hari Rabu lalu. Ini bertepatan dengan dimulainya libur panjang tanggal merah begitu ya. Ini dijadikan momen para pemudik yang akan menuju ke jalur selatan ataupun ke Priangan Timur ini melintas di jalur ini, dan puncaknya ini terjadi pada sore hari pada tanggal 18 Maret kemarin, di mana pada H-3 Lebaran kemarin, Bella dan juga saudara, data Jasa Marga menyebutkan bahwa ada 44.862 kendaraan yang melintas keluar dari gerbang tol Cileunyi. Artinya itu sudah 37,87% kenaikan dari hari normal atau hari biasanya, Bella. Fida, apakah ada skema yang diberlakukan jika terjadi kemacetan di sana? Kalau dari petugas, baik itu dari petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Perhubungan maupun kepolisian, tentunya ada sejumlah skema. Karena memang utamanya di tempat kami melaporkan saat ini, tepatnya di underpass Cileunyi, begitu ya Bella dan juga saudara, ini juga merupakan titik krusial kemacetan pertemuan antara kendaraan-kendaraan yang keluar dari gerbang tol Cileunyi menuju ke arah Tasikmalaya dengan kendaraan-kendaraan atau lalu lintas kendaraan dari jalur arteri Cibesi. Jadi skema yang diberlakukan ini ada dua faktor, Bella dan juga saudara, yang memang menyebabkan kemacetan di kawasan ini. Yang pertama adalah meningkatnya jumlah kendaraan yang melintas. Yang kedua ini adalah angkutan-angkutan umum, baik itu minibus, bus besar ataupun angkutan kota begitu ya Bella dan juga saudara, yang menurunkan penumpangnya secara acak atau secara liar begitu. Skema yang diberikan atau skema yang dilakukan ini dari petugas Dishub yang berjaga di sini, ini memastikan bahwa kendaraan-kendaraan saat kemudian lalu lintas ini cukup padat, kendaraan-kendaraan angkutan umum ini tidak berhenti dalam waktu lama atau dilarang berhenti di titik-titik penyebab kemacetan dan diarahkan di kantong-kantong penurunan penumpang begitu ya, yang membuat kemacetan ini tidak terjadi. Selain itu, jika kemudian ada kepadatan lalu lintas yang mengekor begitu ya dari jalur keluar tol Cileunyi, maka dari pihak petugas Dinas Perhubungan dan juga dari pihak kepolisian ini akan melakukan pengalihan jalur, di mana jalur keluar tol Cileunyi atau kendaraan-kendaraan yang keluar jalur tol Cileunyi dan akan menuju ke arah Tasikmalaya ini dialihkan ke jalur arteri, diputarkan ke jalur arteri Cibesi. Nantinya kendaraan-kendaraan ini akan menuju ke underpass di arah Garut, Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Fida Alatas dan juru kamera Sunandar dari Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan juga juru kamera Andika Ahadiat dari Terminal Kalideres. Selamat bertugas kembali rekan-rekan dan harap berhati-hati.